Halo, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget kita abaikan, yaitu koneksi antara berbagai masalah kesehatan yang kita alami dengan sistem pencernaan kita. Ternyata, banyak jawabannya tersembunyi di sana loh. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasa capek banget padahal rasanya tidurnya udah cukup? Atau mungkin Anda lagi berjuang sama masalah kulit yang kok kayaknya nggak ada habisnya? Dan gimana soal suasana hati? Kadang senang, kadang sedih, rasanya kayak naik roller coaster tanpa sebab yang jelas. Gejala-gejala ini kedengarannya sepele, tapi sebenarnya bisa sangat mengganggu kan? Nah, gimana kalau saya bilang, semua masalah yang kelihatannya beda-beda itu, mulai dari energi yang drop, kulit yang bermasalah, sampai emosi yang nggak stabil, ternyata punya satu akar penyebab yang sama? Betul, jawabannya sangat mungkin tersembunyi di dalam usus Anda. Biar lebih jelas, kita akan bedah topik ini lewat 4 bagian. Pertama, kita akan pahami kenapa sih usus itu jadi fondasi kesehatan kita. Kedua, kita belajar jadi detektif untuk mengenali 5 sinyal penting dari tubuh. Ketiga, kita akan lihat rencana aksi praktis dengan 5 langkah sederhana. Dan yang terakhir, kita akan simpulkan dengan hal yang paling penting, mendengarkan tubuh Anda sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Kebanyakan dari kita mungkin mikir ya, pencernaan itu kan cuma buat ngolah makanan aja. Titik. Padahal, perannya itu jauh lebih besar dari itu. Yuk, kita lihat kenapa usus itu benar-benar jadi pusat kendali kesehatan kita. Jadi begini, fungsi usus itu luas banget. Tentu, dia mencerna makanan. Tapi yang lebih krusial, dia yang bertugas menyerap semua nutrisi, vitamin, dan mineral dari makanan itu. Dia juga jadi pusat pengaturan hormon, penjaga gula darah biar stabil. Dan yang paling luar biasa, usus kita itu nyambung dan berkomunikasi langsung sama otak. Makanya, kondisi perut kita bisa ngaruh banget ke suasana hati dan kesehatan mental kita. Nah, sekarang coba lihat ini. Ini fakta yang benar-benar bikin kaget. Sadar nggak sih kalau sekitar 70-80% dari seluruh sistem kekebalan tubuh kita, ya, tentara pertahanan utama kita, itu markas besarnya ada di saluran cerna. Artinya, kalau pencernaan kita lagi nggak beres, ya pertahanan utama tubuh kita juga ikut melemah. Ini nunjukin betapa sentralnya peran usus. Dan inilah efek dominonya. Kalau fondasinya goyah, masalah bisa muncul di mana-mana. Di kulit bisa jadi jerawat atau eksim yang nggak sembuh-sembuh. Di level energi, kita ngerasa lemes terus, susah fokus, kayak ada kabut di otak. Bahkan sistem hormon pun bisa kena imbasnya, bikin PMS jadi parah atau memicu PCOS. Seringkali, ini semua cuma gejala dari masalah yang lebih dalam, ya di situ, di pencernaan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Tubuh kita itu pinter banget loh. Dia selalu kasih sinyal kalau ada yang nggak beres. Nah, di bagian ini, kita akan coba jadi detektif untuk tubuh kita sendiri. Kita akan belajar ngenalin 5 sinyal kunci yang sering banget kita anggap, ini sih biasa aja. Oke, mari kita bedah ke-5 tanda ini satu persatu, pelan-pelan ya. Tanda pertama. Coba perhatikan, apakah Anda sering kembung, sering bersendawa, atau merasa cepat sekali kenyang padahal baru makan sedikit? Nah, ini bisa jadi sinyal asam lambung Anda lagi rendah. Akibatnya, makanan nggak tercerna sempurna dan malah berfermentasi di dalam menghasilkan gas. Tanda kedua, apakah Anda merasa perut penuh banget sesaat setelah makan, tapi anehnya 1 atau 2 jam kemudian, kok udah lapar lagi? Ini bisa jadi petunjuk pengosongan lambung yang lambat. Makanan terlalu lama nongkrong di perut, tapi nutrisinya nggak terserap dengan baik. Tanda ketiga, ini jelas banget, pola buang air besar yang nggak teratur. Entah itu jadi susah buang air besar atau malah jadi sering diare atau bahkan keduanya datang silih berganti. Ini cerminan langsung dari kesehatan usus besar Anda. Tanda keempat, rasa perih atau panas di dada yang sering kita sebut heartburn. Kadang, ini juga diikuti batuk kering yang nggak sembuh-sembuh, apalagi pas kita lagi rebahan malam-malam. Dan tanda kelima, yang sering kita salahkan sebagai efek kehidupan modern, lelah yang nggak hilang-hilang, kulit kusam, dan mood yang gampang berubah. Ini adalah tanda kalau tubuh Anda nggak dapat nutrisi yang cukup, dan jalur komunikasi usus otak tadi lagi terganggu. Satu hal yang sering bikin kita bingung, kok saya ngerasa nggak enak badan, tapi pas cek lab hasilnya normal semua. Nah, jawabannya ada di sini. Masalah-masalah di pencernaan yang sifatnya fungsional, itu seringkali nggak kelihatan di tes darah standar. Makanya apa yang Anda rasakan setiap hari, sinyal-sinyal dari tubuh Anda itu justru jadi petunjuk yang jauh lebih akurat dan penting. Oke, setelah kita kenalan sama masalahnya dan belajar baca sinyalnya, sekarang waktunya kita cari solusinya. Tenang, kita nggak akan bahas yang ribet-ribet kok. Di bagian ini, kita akan lihat 5 langkah aksi yang sangat praktis dan bisa langsung Anda coba untuk mulai memperbaiki kesehatan pencernaan Anda. Yuk kita jabarkan satu persatu biar gampang diterapkan. Pertama, ini yang paling dasar tapi paling sering dilupakan. Makanlah lebih pelan dan sadar. Kunyah makanan Anda sampai benar-benar halus. Ini bukan cuma nasihat orang tua,
Tapi ini adalah sinyal pertama bagi seluruh sistem pencernaan untuk siap-siap ada makanan datang. Kedua, coba kurangi minum air di tengah-tengah makan. Kenapa? Karena terlalu banyak cairan bisa mengencerkan asam lambung yang kita butuhkan untuk memecah makanan, terutama protein. Minumnya sebelum atau beberapa saat sesudah makan aja. Ketiga, aktifkan mode istirahat dan cerna. Caranya gampang, ambil beberapa napas dalam-dalam sebelum makan atau jalan santai sebentar setelahnya. Ini akan mengaktifkan sistem saraf yang mendukung proses pencernaan jadi lebih optimal. Keempat, kasih jeda buat pencernaan Anda. Coba kurangi frekuensi ngemil. Dengan memberi jeda minimal 3-4 jam antar waktu makan, Anda memberi kesempatan usus untuk istirahat, bersih-bersih, dan memulihkan diri. Dan kelima, kembali ke alam. Pilih makanan utuh yang diproses secara minimal. Semakin dekat bentuk makanan itu dengan aslinya di alam, semakin mudah tubuh kita mengenalinya dan mencernanya. Dan kita sampai di bagian terakhir, yang sebenarnya jadi inti dari semua pembahasan kita hari ini. Setelah kita belajar teorinya, langkah-langkahnya, hal terpenting yang bisa Anda lakukan adalah kembali kepada diri Anda sendiri dan intuisi tubuh Anda. Jadi, ini dia pesan utamanya. Anda adalah ahli terbaik untuk tubuh Anda sendiri. Tentu, angka-angka di hasil lab itu ada gunanya. Tapi, apa yang Anda rasakan setiap hari, sensasi dan gejalanya, itu adalah data yang paling berharga. Data yang tidak bisa diukur oleh mesin manapun. Jadi, yuk mulai belajar untuk lebih peka, percayai sinyal-sinyal itu, dan mulailah perjalanan Anda untuk memperbaiki kesehatan dari akarnya. Dengan begitu, kita nggak cuma menutupi gejala, tapi benar-benar menyembuhkan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.